Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'i, mahasiswa PPG PAI IAIN Pontianak angkatan kedua. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran DSDN Salam Babaris 3, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, sebagai ujian kompetensi guru pada PPG tahun ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Oke, baik, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tolong tangannya diangkat ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca doa tadi dimudahkan kita dalam belajar dan dimudahkan paham dan hafal dalam pelajaran. Baik, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk lagu Indonesia Raya kita sama-sama berdiri ya. Biar lebih semangat, Bapak akan putarkan di HP ya. Nanti kita turuti sama-sama. Sudah siap? Udah. Oke. Kemudian tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kecintaan kita kepada tanah air semakin mantap. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Siapa yang masih ingat pelajaran yang telah lalu? Ya, ingat siapa, Men? Bisa Nabi Oke, tentang kisah Nabi Harun ya. Oke, tentang kisah Nabi Harun. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Zulkifli. Siapa yang sudah tahu kisah Nabi Zulkifli? Belum? Oke. Belum? Apa? Apa nih? Belum tahu? Sudah tahu? Belum? Oke ya. Kita akan belajar sama-sama tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Oke.
Muhammad Alvin. Muhammad Aidi Paiji. Paiji hadir ya. Maisarah Aina. Ahmad Nuryami. Hadir. Jihan Isfina. Hadir. Siapa ini? Kiki Anwar. Hadir, alhamdulillah lengkap hari ini. Hampir tidak ada ya yang sakit. Hadir semua. Semoga kita senantiasa disehatkan ya, dengan tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Hari ini tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Jadi tujuan pelajaran kita adalah setelah kita belajar ini harapannya kita bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Jadi harapan Bapak setelah kita belajar ini kita nanti bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Dan materi ini merupakan materi yang terakhir untuk semester ini ya. Jadi ini materi terakhir. Setelah hari ini kita akan ulangan semester ganjil, semester ganjil. Ya. Ulangan semester ganjil. Siap belajar? Ya. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Nah, bagaimana kisahnya? Bagaimana keteladanannya? Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran terkait dengan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Nanti Bapak akan putarkan di laptop. Minta tolong anak-anak maju ke sini ya. Nah, silakan maju. Ya, oke. Ya, oke. Lihat ya. Sama-sama. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Zulkifli alaihissalam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar. Beliau merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, beliau juga mempunyai sifat yang sabar, teguh, dan taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi. Suatu ketika, seorang raja yang bernama Ilyasa atau yang disebut dengan Nabi Ilyasa alaihissalam, beliau mengumpulkan rakyatnya dengan niat untuk menyerahkan tahtanya karena usianya telah lanjut. Sang raja pun mengumumkan 3 syarat. Barang siapa yang sanggup berlaku sabar dalam keadaan apapun, jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya.
Akhirnya, anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya memiliki kesanggupan. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, beliau berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam beliau beribadah, dan di waktu siang beliau berpuasa. Beliau melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam pun hanya sebentar. Keteguhan hati Nabi Zulkifli alaihissalam membuat iblis tidak senang. Iblis pun berusaha untuk membuat Nabi Zulkifli marah. Dengan cara iblis menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan mengadu kepada Nabi Zulkifli alaihissalam bahwa dia telah dianiaya. Akhirnya Nabi Zulkifli menyuruhnya untuk datang ke persidangan. Akan tetapi pada waktu persidangan, laki-laki tua jelmaan iblis itu sengaja tidak kunjung datang dengan tujuan agar Nabi Zulkifli menjadi marah. Kemudian ketika Nabi Zulkifli alaihissalam sedang istirahat, laki-laki tua tersebut datang lagi dan dia kembali mengadukan nasibnya. Nabi Zulkifli pun memerintahkan kepada laki-laki tua tersebut untuk datang pada saat persidangan. Setelah peristiwa itu, Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan pengawal untuk melarang siapa saja yang mengganggunya ketika beristirahat. Kemudian para pengawal pun memperketat penjagaan. Akan tetapi laki-laki tua itu tetap berhasil menyelinap masuk. Akhirnya para pengawal pun sadar bahwa ia bukan manusia biasa. Godaan iblis untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah ternyata tidak berhasil. Kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam diuji kembali, yaitu dengan keengganan rakyatnya untuk membayar sedekah. Selain itu, para pengawalnya pun enggan untuk maju berperang. Ternyata mereka semua takut mati, sehingga tidak mau berperang. Mereka akan ikut berperang jika Nabi Zulkifli alaihissalam menjamin keselamatan mereka. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan bala tentaranya, yaitu beliau memohon agar tidak ada satupun dari mereka yang cedera saat berperang. Tibalah saatnya peperangan itu. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Zulkifli alaihissalam sehingga tidak ada satupun dari rakyatnya yang cedera ketika berperang. Setelah itu, Nabi Zulkifli pun senantiasa memimpin rakyatnya dengan adil. Dan hingga wafatnya, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap memegang teguh janjinya. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Berdasarkan kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus senantiasa bersabar dan tidak cepat marah, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai orang-orang yang sabar dan juga akan memuliakannya. Kemudian kita harus senantiasa menepati janji.
apabila kita telah berjanji, maka kita harus menepatinya agar tidak termasuk orang-orang yang munafik. Yang terakhir, kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekun beribadah. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan. Oke, ya, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana videonya? Ramai? Semangat ya. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kisah Nabi Zulkifli? Ada yang ingin bertanya? Atau masih ada yang belum paham terkait dengan Nabi Zulkifli? Sudah paham? Sudah tahu ceritanya? Sudah tahu ya. Sekarang silakan dibuka halaman 55. Halaman 55. Ada punya ya. Halaman 55. Halaman 55 tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Silakan dibaca dulu untuk melengkapi kisah yang sudah ditonton tadi. Ya, sampai sini saja. Ini sudah lengkap, menyaksikan video juga sudah, membaca juga sudah terkait dengan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Kelompok 1 Aidi Fauzi, Nafi Arif, Alvin. Nah, sekarang main sekali. Nah, ya. Kelompok sini, ya. Kelompok 3. Ya, kelompok 2. Nah, oke, kelompok 2 ada Jihan, kemudian Rina, Ilmi sama siapa itu? Vicky Anur. Vicky Anur. Kalau lupa terus. Vicky Anur. Vicky Anur. Di sini ya, sini ya, sini. Di sini ya, sini. Ya. Apa? Vicky Anur. Ya. Vicky Anur. Ya, Anur. Sekarang disiapkan kertas, siapkan kertas. Satu saja. Cuma satu kelompok, cuma satu. Satu kelompok cuma satu. Nah, siapa perwakilan yang tugasnya menulis? Ya. Jadi ada yang tugas ya, ada yang tugasnya menulis, ada yang tugasnya tadi membaca, bikin cerita. Oke, siap. Ya. Pulpen, pensil ya. Silakan ditulis namanya dulu. Kelompok 1 tulis namanya siapa? Cukup satu yang nulis. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah tugasnya ceritakan kembali dengan bahasa kalian kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Oke, ceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Kami Bisa ya? Ceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Silahkan dikerjakan. Satu saja yang nulis. Yang nulis satu orang, cukup satu orang.
kembali. Silakan tulis dengan bahasa kalian. Oke, satu saja yang tulis, cukup satu orang. Cukup satu orang. Waktunya sudah habis untuk kita berdiskusi tentang tadi kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Sekarang masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya terkait dengan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Oke, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok satu. Oh, sekarang nomor satu. Nomor satu, silakan dibaca. Nomor satu. Ya. Ya, kelompok dua diperhatikan. Kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli alaihissalam nama aslinya adalah Basyir. Nama Zulkifli didapatkan seorang raja bernama Ilyasya. Nabi Ilyasya mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupan. Akhirnya anak-anak mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub. Karena seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan lembut serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi nabi pada masa kepemimpinan. Ia berjanji pada rakyatnya untuk menjadi hakim adil di waktu malam. Ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan salat 100 kali dalam sehari. Dirinya 20 malam kali sebentar. Yes, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih tadi penampilan dari kelompok satu terkait dengan kisah Nabi Zulkifli. Silakan sekarang kelompok dua berikan pertanyaan. Apa pertanyaan yang bisa disampaikan untuk kelompok satu? Silakan. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya berikan pertanyaan. Ya. Ya. Siapakah nama asli Nabi Zulkifli? Oke, siapakah nama asli Nabi Zulkifli? Silakan. Oh, nama Basyar. Oke ya. Oh, ada lagi pertanyaan untuk kelompok satu? Silakan. Oke, kalau nggak ada, silakan untuk kelompok dua maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ini
kisah teladan Nabi Zulkifli. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 terkait tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Oke, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan terkait dengan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Silakan. Ada yang ingin bertanyakan? Oke. Alvin, ada pertanyaan? Ada? Ada ya? Sudah paham? Ya, gimana kelompok 1 sudah paham? Sudah ya? Sudah? Oh sudah, alhamdulillah sudah paham untuk kelompok 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kisah keteladanan Nabi Zulkifli yang pertama tadi, nama asli Nabi Zulkifli siapa? Basyar. Ada seorang raja sebelum Nabi Zulkifli yang sudah tua. Siapa nama rajanya? Nama rajanya siapa? Sebelum Nabi Ilyasa. Jadi Nabi Ilyasa itu sudah tua ya, tapi penerusnya belum ada. Suatu ketika beliau mengumpulkan rakyatnya. Nah, dikumpulkan dari satu tempat rakyatnya, kemudian disampaikan bahwa beliau ingin menyerahkan apa? Kekuasaannya, menyampaikan kekuasaannya, tetapi dengan beberapa syarat. Salah satunya apa? Ayo, apa syarat-syaratnya? Siang berpuasa, malam harus beribadah, artinya dia harus takwa. Dia harus takwa. Jadi calon penggantinya harus takwa. Kemudian apa? Ada yang angkat tangan? Siapa yang angkat tangan? Siapa? Yang angkat tangan siapa? Seorang pemuda namanya siapa? Basyar. Mengangkat tangan bahwa dia sanggup. Bahwa menyatakan bahwa saya sang raja, saya sanggup. Siapa namanya? Siapa Basyar itu? Nah, kemudian Basyar itu diganti namanya menjadi Zulkifli. Artinya apa? Ya, artinya sanggup memegang amanah. Dan ini dibuktikan dengan beliau betul-betul sanggup memegang amanah. Bahkan ada syaitan yang datang untuk menguji beliau. Ya, tetapi beliau tetap pada prinsip senantiasa beribadah. Kemudian ada apa lagi? Ada rakyatnya yang tidak mau ikut berperang, tapi beliau apa? Sabar. Nabi Zulkifli sabar. Jadi mudah-mudahan apa lagi? Beliau juga menepati janji. Jadi beliau suka menepati janji. Jadi ya keteladanan yang dapat kita ambil yang pertama tadi apa? Beliau taat beribadah. Kemudian apa? Sabar. Karena kan ada tadi apa? Ujian dari kaumnya yang tidak mau berperang. Kemudian apa? Menepati janji, tidak berbohong. Dan kemudian apa? Ketika beliau menerima amanah dari raja terdahulu yaitu Nabi Ilyasa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah keteladanan Nabi. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli.
bisa meneladani beliau dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan beberapa hari lagi dan hari ini adalah pelajaran yang terakhir. Kita akan mengadakan ulangan semester ya, ulangan semester. Kita tolong anak-anakku sekalian belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan giat. Atau kata ini belajar dengan giat supaya kita mendapat nilai yang terbaik ya, nilai terbaik sehingga kita dimudahkan dalam menjawab soal ulangan dan belajar dengan giat dan diteladani kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilang mohon maaf. Baik, kita tutup dengan sama-sama kita berdoa.